peganglah dengan tanganmu dan gigitlah dengan geraham. Ini gambaran betapa kuatnya perintah untuk berpegang dengan sunnah, khususnya di masa-masa pertikaian. Di masa-masa kita ini tentunya, di masa kita ini perpecahan terlalu banyak, pertikaian terlalu banyak. Sebagian orang menentang bid'ah, walhamdulillah ternyata ditentang pula riwayat-riwayat yang sahih kalau tidak masuk akal, dianggap khurafat katanya. Aduh, sayang. Ini bid'ah, khurafat, takhayul, pokoknya berantas TBC kata mereka. Berantas bid'ah suatu yang baik, tapi ternyata mereka kebablasan. Hadis yang sahih kalau nggak masuk akal mereka, ini khurafat. Lah Sahih Bukhari, walaupun Sahih Bukhari ini riwayat ada kubur, nggak mungkin ada adab di kubur itu. Orang sudah mati, nanti kalau dibangkitkan baru diadab. Ini hadisnya sahih, ya walaupun sahih. Akhirnya mereka memberantas takhayul, bid'ah, khurafat, dan membantah hadis sahih yang tidak masuk akal mereka. Jadilah mereka aqlaniyun. Ternyata begitu diperiksa-periksa, kenapa membantah bid'ah? Ternyata membantah bid'ahnya karena tidak masuk akal mereka. Nggak masuk akal, masa bikin sendiri. Takhayul dibantah oleh mereka, tidak masuk akal. Takhayul, khurafat, nggak masuk akal. Karena ternyata dasar membantah bid'ahnya adalah akal. Akhirnya sunnah yang sahih pun banyak yang ditolak oleh mereka karena tidak masuk akal. Satu lagi, kita harus pegang sunnah. Harus kita mimbarnya, jangan mimbarnya Clinton. Mimbarnya harus yang seperti ini, 3 tingkatan. Harus pakai tongkat, harus pakai sunnah-sunnah dikerjakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ternyata mereka tambahi dengan bid'ah-bid'ah. Tapi ini kan baik. Jadi sunnah-sunnah ini baik, dan ini pun baik. Walaupun bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Kebablasan lagi. Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dulu ya, sebelum adanya kelompok-kelompok yang sejenis sekarang ini, tapi ada yang mirip ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa musuh sunnah ada dua ya. Ada dua kelompok. Orang yang memusuhi sunnah atau orang yang dikatakan sebagai penentang sunnah ada dua macam. Yang satu yang memang menolak sunnah, yang kedua orang yang menambahinya dengan bid'ah. Jadi ada yang mengerjakan sunnah ditambahi dengan bid'ah, itu pun musuh sunnah. Atau sebaliknya, mereka menentang bid'ah tapi menentang hadis sahih juga, maka ini pun musuh sunnah. Jadi musuh sunnah ada dua jenis. Satu jenis orang yang memang anti sama sunnah, yang tidak masuk akal ditolak. Ini kelompok Mu'tazilah kalau dulunya. Sedangkan kelompok yang satu ini kelompok Sufi. Sunnah dikerjakan semua sampai dia tidak pikirkan riwayatnya, sahih ataupun dhaif. Bukunya tebal, isinya semua hadis yang sahih, yang dhaif, yang palsu, yang apapun dipakai semua. Kalau ditegur ini hadis dhaif, Pak. Loh, kamu nggak boleh itu sama hadis. Oh, hadis dicela dibilang dhaif. Ini walaupun dhaif dan juga hadis ya, akhi. Ini juga penentang sunnah yang demikian ini. Mereka kaum Sufi, yang ini kaum Mu'tazilah. Walaupun namanya lain, istilahnya lain, organisasinya lain, baru, tetapi modelnya sama. Yang satu menentang bid'ah, tetapi kemudian menentang pula hadis-hadis sahih, dan mengatakan dengan tegas bahwasanya tidak setiap hadis sahih harus kita terima. Kok tidak setiap hadis sahih harus kita terima? Kenapa, Pak Ustaz? Karena ada pula hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan akal. Jadi walaupun sahih riwayatnya Bukhari dan Muslim, tapi matanya dhaif katanya. Loh, kenapa dhaif? Karena bertentangan dengan akal. Oh, ada satu cara penilaian hadis yang baru yang belum dikenal oleh Bukhari dan Muslim rupanya, yaitu cara menilai dengan akal. Kalau akal manusia dengan seenaknya bisa mengatakan ini tidak masuk akal, yang tidak masuk akal, niscaya manusia akan berani menolak sekian hadis dengan akalnya sendiri. Menurut saya ini tidak tepat, menurut saya ini tidak cocok, menurut saya ini nggak masuk akal, menurut saya ini ghair ma'qul. Akan berani mereka mengatakan begitu. Setiap orang akan berani karena setiap orang punya akal, dan itu akan berbahaya.
akan terjadi kehancuran pada umat ini. Maka Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian melihat atau kalian hidup nanti di masa-masa nanti, bicaranya pada para sahabat, berarti di masa-masa kita ini yang dimaksud. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Pegang kuat-kuat dengan tanganmu dan gigit dengan geraham. Pegang dengan tangan dan gigit dengan geraham. Dan ini gambaran betapa kuatnya memegang sunnah. Karena lepas dari sunnah, celaka. Yang dimaksud sunnah tentunya hadis yang sahih yang telah dibuktikan kesahihannya oleh para ulama ahlul hadis. Bukan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang palsu, bukan. Makanya tadi disebutkan harus tetap bersama para ulama. Sehingga kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kemudian setelah itu Rasulullah berpesan dengan pesan berikutnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, selama saya belajar di sana 1 tahun, setiap menyampaikan hadis ini beliau terangkan. Setiap berbicara dalam khutbatul hajah selalu mengatakan muhdatsul umur dengan kalimat fid-din. Fa inna kulla muhdatsatin fid-dini bid'ah. Dalam setiap muhdatsat fid-dini bid'ah. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah dunia. Tapi kan mobil kan hasanah. Itu bukan masalah itu yang dibahas. Bukan itu yang dibahas. Bukan ini yang dibahas. Beliau selama 1 tahun terus menyatakan wa kullu muhdatsatin fid-din setiap khutbah Jumat. Setiap berbicara kalau menyebutkan hadis diterangkan oleh dia bahwa yang dimaksud muhdatsat fid-dini bid'ah. Ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW berpesan untuk selamat dari kelompok sempalan, untuk selamat dari kelompok-kelompok sesat adalah pegang dengan sunnah dan hati-hati dari kebid'ahan. Muhdatsah artinya perkara-perkara yang baru diada-adakan dalam agama ini. Sholat ditambah dengan cara baru, dengan zikir baru, dengan ajaran baru, itu kebid'ahan. Ataupun kebid'ahan dalam masalah keyakinan, meyakini dengan keyakinan baru, meyakini dengan satu cerita yang belum pernah dikenal sebelumnya, namanya takhayul dan khurafat. Jadi menentang bid'ah, khurafat dan takhayul, jangan dasarnya akal, dasarnya adalah sunnah, bertentangan dengan sunnah, begitu. Kalau bertentangan dengan sunnah itu namanya takhayul dan khurafat. Kalau ada diriwayatkan dalam hadis yang sahih, walaupun akalmu belum memahaminya, harus mengatakan aman nabihi, kami beriman dengannya, karena ini ucapan Rasul. Nanti di akhir zaman batu-batu akan berbicara, pohon-pohon akan berbicara. Ya muslim, ini ada Yahudi, uqtulhu, bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad. Tidak bisa kita katakan oh ini nggak masuk akal, dhaif, tidak bisa, karena sanadnya sudah diperiksa setiap zaman oleh para ulamanya, oleh ahlul hadis, bahwa hadis ini hadis sahih. Maka kita katakan aman nabi, ini ucapan Rasulullah SAW telah terbukti secara ilmu hadis, secara ilmiah. Maka ucapan Rasulullah pasti benar, walaupun kita belum tahu kayak apa nanti batu berbicara dan pohon berbicara. Ikhwan fillah azakumullah, maka muhdatsah ini dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan, dalam ibadah, semuanya kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah kebid'ahan. Dan Rasulullah SAW tidak mengecualikan dengan bid'ah hasanah. Beliau menyatakan dengan kullu bid'atin dalalah. Kulunya kulu apa Ustaz? Kulunya kulu seluruhnya, bukan ditab'id, bukan apa, seluruhnya. Kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Setiap perkara-perkara muhdats dalam agama ini bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah dhalalah, setiap kebid'ahan adalah sesat. Tidak dikecualikan. Ikhwani fillah azakumullah, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan, Shalih ibn Fauzan, fa akhbara an-nabiy annahu sayakunu hunaka ikhtilafun wa tafarruq. Di sini Nabi berpesan dan mengingatkan nanti akan terjadi perselisihan dan pertikaian.
Maka beliau mewasiatkan wasiat yang betul-betul menjadi pegangan kita di masa-masa perselisihan. Maka ketika kita lihat ada duat, banyak dai-dai, semuanya berbicara, semuanya mengatakan ikutilah aku, ikutilah jalan ini, tapi jalannya berbeda-beda. Maka kamu tanyakan, apa dasarnya? Dalilnya apa? Oh, ayat Al-Quran dan hadis. Apakah dipahami seperti itu oleh para sahabat? Apakah dipahami seperti itu oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in? Karena saya dapat pesan dari Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, untuk mengikuti sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Apakah seperti itu? Onda, ini di zaman kita tentunya harus diterangkan dengan sikon yang ada pada kita. Karena Al-Quran ini adalah fleksibel, murunah, elastis, bisa sesuai dengan setiap zaman. Jadi setiap zaman ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Tinggalkan, berdiri kamu keluar dari majelis itu, dia bukan ahlu sunnah, kelompok sempalan. Yang kedua, menyatakan walaupun hadis ini sahih, tapi secara akal ini tidak mungkin, maka kita tidak bisa hadis Bukhari ini kita terima. Berdiri kamu, tinggalkan majelis itu bukan ahlu sunnah, karena menolak hadis sahih dengan akalnya. Yang ketiga, apa yang kamu katakan? Bahwasanya kita ini harus bisa melihat keadaan situasi sekarang ini. Jangan kamu letterlock dengan Quran dan sunnah saja. Mulai ternyata berbicaranya lebih parah dari yang tadi. Sinkretisme agama warna-warni dan seterusnya. Apalagi na'udzubillah min dzalik, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Pergi, berlindung dari syaitan. Itu syaitan yang berbicara. Kelompok yang ketiga, iya tapi walaupun ini sunnah, tapi kan rasanya gak aduh gimana ya, perasaan kita itu gak tega. Ya memang sunnah sih, tapi lihat perasaan mana. Ini sufi, hati-hati dari sufi, kelompok sempalan lagi. Jadi menolak sunnahnya, apakah dengan akalnya ataupun dengan perasaannya, itu kelompok sempalan. Karena ahlu sunnah wal jamaah sejak Abu Bakar wa Umar, dan sejak para sahabat dan tabi'in, dan tabi'in seterusnya, sampai kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, sampai kepada Bukhari dan Muslim, sampai seterusnya, mereka selalu memegang sunnah kuat-kuat, tidak berani menentang dengan akalnya, ataupun dengan perasaannya, atau dengan situasi dan kondisi. Tapi kondisi ini, tapi situasi ini tidak bisa. Sampai Imam Syafi'i pernah menyampaikan satu riwayat. Ketika ditanya satu pertanyaan, beliau jawab dengan hadis. Dalam masalah ini diriwayatkan dari fulan dengan sanadnya hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah menyatakan demikian. Tiba-tiba si penanya ini balik bertanya, wahai Imam, ataqulu bihadza? Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kaget Imam Syafi'i. Kaget dia dengan pertanyaan tadi. Apakah aku sependapat dengan hadis ini? Maka beliau menjawab dengan marah sampai dikatakan mukanya memerah, merah wajahnya, kemudian mengatakan, ara'aitani kharajtu minal kanisa aw alayya zannar? Apakah kamu melihat aku keluar dari gereja, atau kamu lihat gamisku ada sabuknya? Gamisnya Kristen itu ada sabuknya. Apakah kamu lihat pakaianku ada sabuknya di tengahnya? Kemudian kamu bertanya, apakah aku sependapat dengan hadis ini? Demi Allah, wajib atasku dan atas setiap orang yang mendengar hadis ini harus sependapat dengan hadis ini. Ini jawaban ahlu sunnah. Ini jawaban imam besar, imam mazhab, Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah kamu meragukan aku? Apakah kamu kira aku Kristen, keluar dari gereja atau keluar dari tempat Yahudi? Atau kamu lihat pakaianku ada kelihatan pakaian Kristen, ada sabuknya di gamisnya, pakaiannya pendeta? Kok ditanya sependapatkan dengan hadis ini? Ya harus. Kalau kamu lihat di dalam riwayat lain ditambahkan oleh Imam Syafi'i, huwadha, kata dia, huwadha kharajtu min masjidil muslimin wa labistu labisal muslimin libasul muslimin. Lihat aku, kata dia, aku dari masjidnya kaum muslimin dan pakaianku pakaiannya kaum muslimin.
Masa aku mendengarkan hadis yang sahih kemudian aku tidak sependapat dengannya? Ini beliau. Dan ini jawaban semua para ulama ahlu sunnah. Kalau ada hadis sahih harus diterima. Tidak bisa dikatakan tapi menurut akal, tidak bisa, ditolak. Atau ditolak dengan perasaannya, tapi rasanya ini terlalu kejam. Kamu berani menuduh ajaran Islam kejam? Kamu berani menuduh ajaran Rasulullah kejam? Demi Allah, kamu adalah orang yang ahlul dalal, kelompok sempalan, kelompok sesat. Jangan tertipu dengan lemah lembutnya. Biaya sufi kan lembut, karena perasaannya ditinggikan, tetapi ketinggian sampai menolak hadis dengan perasaannya, mengatakan bahwa mencat atau mengecap atau membuat tanda pada unta untuk apa? Kurban, itu dikatakan menyakiti binatang. Kenapa enggak sekalian sembelihnya? Kurban itu menyakiti binatang, itu tidak relevan dengan begitu. Kenapa enggak sekalian nolak? Kalau sampai sekalian dia menolak, muslimin akan kenal siapa dia. Jadi kurban itu kekejaman terhadap hewan. Kalau berjalan di bumi harus bawa sapu. Itu apa? Takut injak semut. Aliran apa yang seperti ini? Ini aliran, kalau aliran kafir ada di Pakistan, yang selalu jalannya pakai sapu begitu, terus sambil nyapu. Ketika ditanya jawabannya seperti itu. Kami adalah agama penyayang binatang. Kami khawatir menginjak serangga atau menginjak binatang kecil. Kan itu kan perbuatan yang dolim. Sufi kalau dibiarkan terus mengikuti perasaannya nanti kayak gini. Kayak orang-orang kafir itu persis. Selalu perasaan yang ditinggikan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW berpesan ini dengan pesan yang betul-betul menyelamatkan. Pegang sunnah dan hati-hati dari bid'ah. Sekecil apapun bid'ah itu merupakan dosa besar. Kenapa? Karena intinya penentangan terhadap Nabi. Am syara'u lahu minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka membuat syariat dalam agama ini yang Allah tidak izinkan? Bukankah semua kebid'ahan sekecil apapun itu adalah syariat yang dibikin oleh mereka tanpa izin dari Allah? Am syara'u lahu minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka berani membuat syariat dalam agama ini yang Allah tidak izinkan? Apa mereka nabi dapat wahyu mengatakan bahwa sholat itu mestinya ditambah begini, kalau azan itu mestinya ditambah dengan ini? Kalau nggak dapat wahyu, kamu ikut siapa? Kalau ngikut para sahabat, sahabat tidak menambah. Ngikut Rasulullah SAW, Rasulullah pun tidak menambah, mengajarkan dengan jelas, ucapkan seperti ini. Abdullah bin Zaid mengajarkan, ya Abdullah bin Zaid, baca, ucapkan. Bilal yang adzan, karena Bilal suaranya lebih keras dari kamu. Maka Abdullah bin Zaid yang mengucapkan Allahu Akbar wa Akbar. Kemudian Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah ditambah sebelumnya dengan sesuatu, apa ditambah setelahnya dengan sesuatu? Kecuali doa secara pribadi, bukan dikumandangkan doanya. Secara pribadi yang mendengarkan juga berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah. Selesai. Tidak perlu tambah-tambah. Tetapi ini kan baik menurut siapa? Menurut siapa baik? Ya menurut kami. Berarti kamu bikin syariat baru. Berarti kamu mengatakan Rasulullah tidak tahu ada yang baik. Kamu tahu. Berarti kamu lebih alim dari Nabi, begitu. Atau kamu menganggap Rasulullah dan para sahabat tahu tapi tidak menyampaikan, begitu. Itu pun tuduhan yang lebih jelek lagi, berarti berkhianat. Maka yang paling bagus adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ditambahkan berarti menuduh Rasulullah SAW belum sempurna, mengurangi berarti tidak sempurna. Kemudian beliau membawakan hadis, membawakan ayat dalam Al-Quran, yaitu ucapan Rasulullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah menyatakan dalam ayat ini, wa'tasim, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. I'tisam dengan tali Allah, selamat dari perpecahan. Karena Allah menyatakan berpeganglah dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak berpegang dengan tali Allah, niscaya akan terpecah belah. Dan kalau sudah tahu penyakitnya, tentunya tahu obatnya apa. Sebab berpecahnya adalah lepas dari tali Allah, maka sebab persatuannya berpegang dengan tali Allah. Allah ingatkan kemudian tentang nikmatnya Islam ini. Wadhkuru, ingatlah ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian dulu diberi oleh Allah kenikmatan, ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan. Bermusuhannya bukan sekedar berpusat pertikaian ucapan, bukan. Perang bunuh-bunuhan. Perangnya bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Perangnya Aus dan Khazraj di Madinah sebelum datangnya Islam itu lebih dari 40 tahun. Pernah perang 40 tahun hanya karena sebab pertarungan kuda, pacuan kuda. Maka dua suku ini bertempur terus turun-temurun. Kok bisa 40 tahun? Umur mereka berapa? Turun-temurun. Kalau dia sudah tua meninggal, pesan pada anaknya, ingat, mereka musuh kita, utang darah dengan kita, perangi mereka, lanjutkan peperangan ini. Terus 40 tahun. Yang semua orang saat itu mengatakan Aus dan Khazraj tidak mungkin akan bisa berdamai, mustahil bisa berdamai. Itu hitungan manusia. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan mereka. Ternyata Allah yang allafa baina qulubihim, Allah yang mentaklif hati mereka. Dengan apa? Dengan datangnya Islam. Datang ajaran Islam kepada mereka, mereka menerima Islam, maka mereka menjadi binikmatihi ikhwana. Binikmatihi ikhwana, dengan kenikmatan dari Allah tadi, dengan kenikmatan al-Islam, mereka bersaudara karena kenikmatan Islam ini. Binikmatihi ikhwana. Yang kedua, yang lebih besar lagi kenikmatannya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian tadinya di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian. Jadi dua kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini kenikmatan ukhuwah, mahabbah, dan di akhirat kenikmatan selamatnya dari api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan di sini bahwa Aus dan Khazraj dipersatukan dengan keislaman. Maka kata para ulama, ketika keislaman ini mereka tinggalkan, maka berpecah kembali sesuai dengan jauhnya mereka dari Islam. Semakin jauh semakin berpecah, semakin jauh semakin berpecah, semakin jauh semakin berpecah. Dan mempersatukan mereka adalah dikembalikan lagi kepada Islam. Tentunya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang didasari Quran dan Sunnah, yang telah dijalani dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini khoniflina azakumullah yang namanya kenikmatan. Kalau kamu dalam persatuan tanpa mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang benar, itu adalah sesuatu yang mustahil. Menyatukan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, khayal. Khayal itu mustahil. Tetapi bisa, ia bisa kelihatannya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu, tapi hati mereka centang perenang. Bisa mereka bersatu dalam satu partai. Yang partai itu mengatakan kita tidak memandang masalah bid'ah dan sunnah, yang penting Islam katanya. Ayo masuk semua. Apa yang terjadi? Bisa masuk semua, tetapi masing-masing punya rencana sendiri-sendiri.
Ketika rencana itu sudah dekat, masing-masing saling jegal, saling sikat, saling sikut. Alhamdulillah partai kita menang, mari kita terapkan syariat Islam, tapi harus dengan dasar Syiah, kata Syiahnya. Oh, tidak bisa, harus dengan tarekat Sufiyah, Naqsabandiyah. Oh, tidak bisa, harus dengan ribut. Oh, itu namanya bukan persatuan, menunda keributan. Nanti aja ributnya kalau sudah menang, begitu. Sekarang jangan ribut. Itu namanya bukan persatuan, menunda keributan, nanti saja. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau demikian keadaannya, tidak bisa dikatakan persatuan. Sudah terbukti di setiap tempat, di setiap negara, mereka-mereka yang berpura-pura bersatu. Sudah, kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Semua benar. Kamu apa Syiah? Benar. Kamu Sufi? Benar. Kamu apa Mu'tazilah? Enggak apa-apa. Kamu apa? La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wala syiah, islamiyah, kata mereka. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam. Ngomong politikus. Omongan politikus supaya partainya menang. Karena semua pihak masuk. Kalau kami partai Syiah saja, berapa pengikutnya di Indonesia? Partai Sufi saja, berapa jumlahnya? Tapi kalau semua kita ayomi, nanti akan banyak yang ikut. Suara politikus berpura-pura. Nanti kejadiannya pasti seperti kejadian yang di negara-negara lain. Pasukan mujahidin di Afghanistan, Masya Allah, mujahidin. Tapi kalau diperiksa kelompok-kelompoknya, kelompok Ismailiyah ada. Ismailiyah itu sudah kafir-kafir, ya. Bukan sekedar kafir satu itu, bukan. Kafir yang bukan ajaran Islam. Syiah yang sangat ekstrim, ya, yang sudah seperti bukan Islam sama sekali, ada. Komunis ada, tapi mujahidin, kalimatnya mujahidin. Kemudian apa lagi? Ada semua. Apa yang terjadi? Baru dapat Kabul, mereka sudah perang sendiri. Oh, namanya menunda peperangan. Kita jangan perang sekarang, nanti aja kalau dapat Kabul kita perang. Ikhwan fillah azakumullah, jangan terulang apa yang sudah terjadi di tempat-tempat lain. Kalau kita ini mau persatuan yang sungguh-sungguh, maka bersatulah seperti apa yang Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, jangan bercerai-berai, peganglah Islam ini kuat-kuat, Islam yang pernah mempersatukan Aus dan Khazraj, yang perhitungan manusia tidak mungkin bisa dipersatukan, ternyata bisa dipersatukan. Yang diperkirakan oleh manusia mustahil akan bisa berdamai, ternyata bukan hanya berdamai, saling cinta mencintai. Bisa. Islam itu, Islam yang itu tadi yang bisa mempersatukan umat ini. yakni Islam yang pernah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, Islam yang belum diseret-seret ke sana dan kemari, ajaran Islam yang belum ditambah-tambah atau dikurangi, ajaran Islam yang tidak ditambah dengan kebid'ahan, kesesatan, kekufuran, bukan itu, tapi Islam yang masih di bawah Rasulullah SAW, yang telah dipahami dan dijalani oleh para sahabat. Kalau tidak dengan cara itu, kalau tidak dengan mengembalikan kepada pemahaman mereka, pemahaman salaf, pemahaman para pendahulu umat ini, niscaya mustahil, walaupun kamu keluarkan dana sebesar-besarnya, walaupun Ihya'ut Turab, walaupun As-Safwa, walaupun seluruh yayasan-yayasan dana bantuan mengeluarkan harta sekian banyaknya, miliarat dolar, ya, silahkan. Atau miliar Kuwaitiyah, lebih mahal lagi. Dinar Kuwait lebih tinggi dari dolar, silahkan. Tidak akan bisa mempersatukan antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Walaupun kau infakkan harta seluruhnya di muka bumi ini, tidak akan bisa engkau mempersatukan mereka. Wahai ahlu sunnah, jangan kamu bantah ahli bid'ah, nanti saya sumbang kamu, masjid kamu, pondok kamu sekian miliar. Kamu jangan bantah dia, saya akan beri kamu bantuan, terus kasih bantuan. Ayo bersatu. Mustahil. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun engkau menginfakkan seluruh apa yang di muka bumi, itu yang kamu infakkan sedikit sekali. Walaupun seluruh harta di muka bumi ini, seluruh
dana yang ada dikumpulkan untuk mempersatukan mereka, ma'allafta baina qulubihim, nggak akan bisa kau persatukan mereka. Tapi Allah lah yang akan mempersatukan mereka. Dengan apa? Dengan ini. Wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sunnatullahi fil kaun, sesuatu yang sudah Allah takdirkan menjadi sunnatullah adalah yang namanya ahlus sunnah selalu bermusuhan dengan ahlul bid'ah. Sebagaimana bermusuhannya orang kafir dengan muslimin, sebagaimana bermusuhannya ahlut tauhid dengan musyrikin, sebagaimana orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penentang la ilaha illallah, orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah SAW bertentangan dengan orang yang mengatakan ikutilah kebid'ahan, bertentangan. Sehingga persatuan-persatuan yang seperti itu adalah persatuan semu yang Allah katakan ma'allafta baina qulubihim. Hati mereka tidak bisa kau jinakkan, tidak akan bisa kau akurkan. Law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kemudian kalau kita bersatu kembali kepada shiratal mustaqim, bagaimana dengan orang-orang yang